Alright everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So, happy weekend everybody. Thank you so much buat teman-teman yang udah nge-DM nanyain kabar ya. Saya fine, I'm fine. Bahkan hari ini tadi sempat ada Twitter Space bareng Ko Sylvester juga, dikenal crypto ya, punya Twitter. So, make sure you guys check it out karena 2 jam itu obrolannya menurut saya lumayan daging ya. Penting ngebahas tentang bagaimana pandangan kita tentang ya pergerakan market dan situasi yang terjadi saat ini. So, we already know that Bitcoin saat ini tertekan. Banyak orang bertanya juga apakah ini efek daripada SVB ya, Silicon Valley Bank, yang terkena dampak daripada kenaikan suku bunga The Fed. Jadi memang kalau kita lihat aktivitas The Fed recently ya, bahkan kemarin menurut saya something yang menarik setelah rilis data unemployment, jadi pengangguran, kalau kita cek di sini itu ada perubahan yang dramatis ya dari pergerakan market ya, signifikan. Jadi yang saya nilai itu bukan masalah harga doang ya. Jadi teman-teman kadang kan kalau ngeliat nih harga bisa naik berapa dan lain-lain gitu ya, kita kadang nggak ngeliat dari sisi itu aja, tapi yang kita perhatikan juga bagaimana sudut pandang para pelaku pasar, terutama pakar ekonomi. Dan angka ini itu lumayan drastis ya, shiftingnya tuh lumayan drastis. Jadi begitu data dirilis, unemployment rate ternyata 0,2% lebih tinggi, which is pengangguran meningkat di Amerika Serikat, dan itu adalah suatu hal yang sangat tidak bagus, terutama bagi The Fed. Langsung dong dia berubah ya, jadi 50-50. Jadi kalau kalian lihat kemarin, dikenaikan suku bunga 0,25%, probabilitasnya tuh 59,8%. And then, yang 0,5% itu jadi 40,2%. But today, teman-teman, per hari ini itu shift lagi ya, berubah lagi. 0,5% jadi 68,3% dan 0,25% jadi 31,7%. Jadi market saat ini tuh benar-benar dipenuhi dengan istilah uncertainty atau ketidakpastian ya. The Fed bilang kalau mereka membuka peluang bahwa kenaikan suku bunga 0,5% is something yang dikonsider sebagai situasi yang tepat untuk dilakukan pada tanggal 22 Maret mendatang. Tapi kemudian dari data kemarin menunjukkan bahwa The Fed jangan dulu naikin suku bunga 0,5% karena menjadi ancaman untuk pasar tenaga kerja. But per hari ini kita ngelihat market shifting lagi. Mereka berpikir bahwa The Fed akan naikin di 0,5% lagi. Jadi dalam 2 hari ini kalau saya lihat, ini lumayan jarang terjadi. Kalau teman-teman yang ngerti cara pakai CME Fed Watch Tool, kalian mungkin akan paham ya bahwa shift kondisi seperti ini itu tuh sangat penting untuk pergerakan pasar. Dan shift dari 0,25, 0,5, 0,25 lagi itu tuh bukan sesuatu yang cukup sering terjadi ya untuk si tools ini. Tools ini tuh bisa dibilang lumayan akurat, dan kalau misalnya memang secara tren dia menurun, dia akan terus turun, kecenderungan turun. Tapi saat ini market belum bisa memproses hal itu. Jadi mereka semua masih sama-sama bertanya-tanya, termasuk kita tentunya, apa yang akan terjadi pada pergerakan pekan depan. Satu yang dikhawatirkan adalah efek domino dari kejatuhan perbankan yang dipantau sama Janet Yellen saat ini setelah tadi malam istilahnya pihaknya ya mengadakan rapat darurat. Oke, itu pertama. Kedua, dari sisi maybe Silvergate itu bisa jadi kena ya, the next yang akan collapse. Karena kita tahu nih Silvergate punya masalah minggu lalu. Tapi yang collapse duluan itu unexpectedly ternyata adalah SVB atau Silicon Valley Bank yang justru out of radar ya, kita bisa bilang. Jadi kita kayak nggak tahu soal case Silicon Valley Bank, and then dalam 48 jam proses itu terjadi dengan cepat sampai akhirnya bangkrut. Ya, so the next question is, after next week open market, pertanyaannya adalah perbankan mana nih yang bisa kena dampak dan apa sebenarnya kaitannya dengan kripto. Kalau menurut pandangan saya, satu sih yang pasti, harusnya para pelaku pasar mungkin akan shifting ya, dalam artian mereka akan shifting dan memilih untuk invest di komoditas dulu atau low risk asset. Salah satunya adalah gold ya, karena aset seperti ini tuh biasanya menjadi pilihan para pelaku pasar untuk menghindari dari kondisi yang uncertain atau yang penuh dengan ketidakpastian. Dan kalau teman-teman lihat dalam 2 hari terakhir, gold itu gain hampir 3% ya. Jadi kalau kita lihat ini dalam 2 hari terakhir, ya bahkan 3% ya gainnya dalam 3 hari terakhir. So ini sudah merupakan sebuah indikasi bahwa para pelaku pasar itu bisa dibilang mengalihkan uang mereka ke aset yang lebih less risk. Dan dari sini sebenarnya apa sih kaitannya dengan market crypto? Pertama teman-teman, there's a possibility
arus uang saat ini itu mengalir keluar dari pasar kripto. Jadi kalau teman-teman lihat ini kontra ya. Ketika gold ya, ini kan posisi hari Sabtu market libur ya. Ketika gold naik 3%, Bitcoin itu turun 7%. Ya kita nggak bisa bilang sih bahwa ini kan beda ya, dalam artian kita ngomongin satu less risk, satu lagi high risk. Ya ini sebenarnya justru menjadi sebuah pantauan penting bagi kita untuk kita mengetahui kemana sih arus uang saat ini. Dan kalau misalnya memang market berusaha untuk keluar dari market crypto karena dianggap aset risiko di crypto itu lebih tinggi, maka kita perlu antisipasi hal tersebut. Dan yang kita perlu cari tahu adalah kira-kira sentimen apa yang bisa men-shift ya situasi Bitcoin untuk kembali menjadi pilihan mereka dalam berinvestasi. Ya itu kalau misalkan dari sisi sentimen atau dari sisi fundamental. Dan next week we have a very important data yaitu CPI, dan angka sementara itu turun 0,1%. Nah yang perlu di take note nih sama teman-teman, angka ini bisa berubah sewaktu-waktu. Biasanya menjelang hari rilis ya. Itu kayak dua harian terakhir itu maksimal tuh. Biasanya saya lihat itu masih bisa berubah. Tapi kalau misalkan udah kayak ini hari Senin, kemudian besok Selasa, nah itu udah jarang berubah. Tapi saat ini angka ini masih bisa berubah. Dan kalau misalnya rilis angka ini lebih tinggi dari ekspektasi, which is kita ngomongin soal si 0,4%, maybe nggak 6% ya, maybe 0,3 atau 6,2, itu aja sebenarnya udah dianggap nggak begitu bagus. Yang lebih parah lagi adalah kalau angka ini di atas 6,4% atau 5,6% ini di atas ya. Rilis datanya di atas 5,5%. Nah itu bakal worst harusnya buat market in overall. Jadi next week itu penuh dengan uncertain. Jadi agak sulit sebetulnya buat kita di sini yang mungkin trading harian atau mungkin yang manfaatin pergerakannya jangka pendek daripada si crypto untuk transaksi. Kalau saya sih personally ngelihat ini sebagai satu buah momen di mana sebaiknya kita play safe ya, wait and see. Karena kondisi seperti sekarang ini jarang terjadi ya. Kalau kita lihat bulan-bulan sebelumnya, inflasi itu bisa dibilang cukup oke lah untuk kita bisa baca gitu ya pergerakan tren penurunannya, karena memang langkah yang diambil The Fed itu sudah membuat market menyesuaikan ya. Jadi mereka sudah adjustment. But then after sebuah narasi diciptakan seperti mereka bilang mereka mau berhenti naikin suku bunga di angka tertentu, tapi kemudian mendekati titik batas atas daripada kenaikan suku bunga itu, tiba-tiba mereka ngomong lagi, si Jerome Powell kemarin ngomong lagi bahwa ada kemungkinan batas atas kita nggak jadi di angka sekian, tapi kita naikin sedikit lagi. Nah itu adalah sebuah ketidakpastian di pasar yang bikin market shock. Jadi kita bukan ngomongin kita ya, dalam artian retail traders atau retail investors. Bahkan saya bisa bilang orang yang trading dengan capital 1-2 juta dolar aja itu masih retail investors hitungannya. Tapi kita ngomongin mereka yang istilahnya dari korporasi ya, atau dari perusahaan besar atau dari investor besar. Mereka yang punya uang yang sangat besar, yang kalau misalkan mereka mau melakukan transaksi itu nggak bisa kayak kita gitu loh, kayak sekedar beli atau jual, tapi mereka harus ada proses. Dan yang paling penting adalah pendapat mereka, bukan pendapat kita. Jadi pendapat kita di sini adalah sebagai bentuk antisipasi aja terkait dengan toleransi resiko atau mungkin pertimbangan teman-teman dalam menentukan margin pada saat transaksi. Jadi kalau saya sih melihatnya seperti itu. Dengan kondisi uncertainty yang cukup meningkat ini, saya sih lebih much prefer untuk menggunakan resiko yang lebih rendah. Jadi istilahnya saya play safe. At least ngelewatin bulan Maret ya. Karena kita tahu nih bulan Maret ini penuh dengan pergerakan market yang saya rasa ya dari sisi fundamental itu bakal sangat berpengaruh. Dan sisi fundamental ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita istilahnya coba untuk tebak gitu loh ya. Selalu penuh dengan ketidakpastian, selalu penuh dengan unsur gambling kalau buat saya ya. Kenapa saya katakan demikian? First week kita punya Jerome Powell testifies, oke, diiringi dengan employment rate, dan tentu saja pergerakan market sudah shifting dari sana, oke? Which is ini juga kita bisa dibilang ya saya sih bisa dengan istilahnya dengan yakin bilang bahwa ini adalah sesuatu yang kita sudah antisipasi dengan terbentuknya si chart pattern ini. Bahkan saya sempat update juga di Twitter, so you guys can follow my Twitter. Mungkin saya akan lebih rutin untuk update saat ini ya di sana, dan of course ya di Telegram juga ya, maybe social media ya kalau saya pengen ngebahas sedikit-sedikit gitu. Oke, so
something yang sudah kita antisipasi, at least based on price action, juga ngasih tahu ke kita nih bahwa bro, lu mesti hati-hati nih, soalnya sudah kelihatan ya ada pola-pola yang bisa dibilang perlu kita antisipasi dan bisa mengancam untuk penguatan untuk penguatan si bull side selama beberapa waktu terakhir. Dan in the end we see a break gitu ya. Itu satu yang perlu di take note. Nah, berikutnya adalah CPI ya. Pada minggu-minggu ini ya, Maret tanggal 13 itu ada CPI dan ada PPI ya. Dua data ini itu sama-sama memberikan peran yang cukup penting bagi keputusan the Federal Reserve berikutnya ya. So we have CPI di hari Selasa dan PPI ya. PPI kalau nggak salah, which one ya? Oh, bukan di minggu. Ini dia ya teman-teman, PPI ya. Ada di hari yang satu hari setelah si CPI ya. Jadi sekitar hari Rabu itu ada PPI rilis di sekitaran jam yang sama, 7:30 malam. Nah, nggak berhenti sampai di sini. Tanggal 22 Maret itu ada keputusan suku bunga The Fed. Which is ini juga yang sama-sama diantisipasi oleh para pelaku pasar. Tapi saya rasa teman-teman, dari hasil CPI itu akan memberikan impact yang cukup besar ya, karena akan berpengaruh terkait dengan keputusan suku bunganya si The Fed ini. And then pada saat hari H kita ngomongin udah bukan suku bunga lagi yang penting, tapi kita ngomongin soal apa statement dari Jerome Powell ya. Mungkin akan banyak pertanyaan yang dilontarkan berhubungan dengan masalah perbankan yang saat ini terjadi. Jadi mungkin dia akan dimintai tanggapan, Pak gimana nih gara-gara efek quantitative tightening sekarang banyak perbankan yang kena imbasnya, bahkan bangkrut dan merugikan banyak pihak. Nah itu mungkin dia akan ditanya dan saya nggak tahu jawabannya apa. Kalau misalnya itu kan bukan urusan saya, nah itu ya mungkin lain ya, itu bisa menyebabkan market juga semakin bertanya-tanya dan mungkin bakal bikin market panik dan marah gitu ya. Tapi kalau misalnya statement Jerome Powell mengatakan ya biar gimana pun inflasi yang utama tetap harus kita atasi dan ini adalah cost yang harus kita bayar, artinya resesi ekonomi bla 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 bla. Nah itu banyak banget guys probability yang bisa disampaikan oleh si Jerome Powell pada saat hari H nanti. Oke, so what is best for us right now adalah prepare portofolionya. Ya, kalau saya sih seperti itu. Dan itu yang saya deliver juga ke Advance Group. Jadi teman-teman di Advance Group, saya kasih tahu bahwa menurut pandangan saya, real opportunity comes from bear market. Terutama pada saat movementnya seperti sekarang ini. Dan there's blood everywhere in the street gitu loh. Bahasa kerennya gitu ya kita bilang. Dimana banyak orang panic selling. Banyak orang takut. Banyak orang berpikir bahwa aset ini gak bakal bertahan. Ini bakal kita istilahnya bakal bikin kita miskin gitu ya, bakal bikin kita bangkrut. That's the real opportunity. But bukan buat teman-teman gambling. So you have to prepare your portfolio, especially kalau kita ngomongin market crypto saat ini adalah aset yang cukup beresiko, terutama dari sisi regulasi yang masih belum jelas. Kecuali teman-teman cuma bilang, saya cuma invest di Bitcoin, then that's totally fine. Karena based on fundamental, Bitcoin masih oke. Tapi kalau kita ngomongin all coins yang kecil-kecil, ingat teman-teman, masing-masing perusahaan itu punya kepentingan. Dan kepentingan itu yang tidak bisa kita tahu ya. Seperti tadi waktu kita Twitter Space ada yang nanya, USDC bisa nggak nih mengulangi kejadian UST? Nah teman-teman perlu ingat, Terra Luna itu, the man behind Terra Luna, si Do Kwon pada saat itu, ternyata punya kepentingan. Dan memang niatnya juga sudah jahat gitu loh. Artinya dia sudah punya bad intention dari awal dan itu yang kita nggak bisa tahu. So ask this to yourself, apakah Charles Hoskinson begitu? Apakah founder daripada si Matic atau Polygon seperti itu? Apakah orang yang mengembangkan Shiba Inu, ya istilahnya ngejual Shibarium selama ini juga tujuan utamanya adalah seperti itu? Kita nggak pernah tahu isi hati orang, cuman mereka dan yang di atas yang tahu. Jadi kita cuma bisa antisipasi dan berusaha untuk mengatur portofolio kita sebaik mungkin supaya kalau worst case scenario terjadi, Anda tidak jatuh miskin. That's the most important part. Terlepas dari you mau gambling, you mau all in, karena you percaya bahwa suatu saat nanti market crypto akan hijau pada waktunya, yaitu pilihan masing-masing. Karena nggak semua orang bisa seperti itu. Oke? Jadi take note dari saya adalah ya, prepare your portfolio, make sure resikonya bisa kamu tanggung dan batas toleransi resiko kamu tidak
dilewati istilahnya ya, limit batas toleransi kamu tuh tidak dilewati. Make sure itu yang perlu dilakukan sebenarnya untuk phase saat ini gitu. Nah, sedikit price action ya, kita udah cukup yang ngebahas tentang itu adalah opening menurut saya yang sangat panjang ya, tapi memang ngebahas the overall market dan the overall idea dimana kita as an investor dan trader itu harusnya smart dan punya pemahaman kapan timing terbaik untuk kita agresif dan timing terbaik untuk kita play safe atau defensive. Alright, so kalau kita lihat dari price action, apa sih yang menjadi pertimbangan saya? Jadi I see 5 waves up ya. Jadi sebenarnya basically ini adalah satu buah pergerakan yang very impulsive. So I'm considering saat ini there's a possibility bahwa kita lagi ongoing wave up. Alright, and then maybe next ya, we're going to wave B and then wave C. Ya, kita ngelihat zigzag yang mungkin aja ngebawa kita koreksi itu sampai maybe around 18,000 ya, 18.500 probably. Itu adalah area yang bisa direvisit oleh Bitcoin karena memang secara level pun di sini memiliki history ya. Ada strong major support dan sebelumnya sempat jadi strong major resistance pada saat setelah harga terjatuh akibat dari FTX. Oke, so saat ini there's a probability bahwa kita lagi ongoing waves A ya, dan kalau saya lihat sih so far kalau dilihat di bigger picture ya, kita lihat di hourly time frame, ini harusnya menjadi 5 waves penurunan. Dan teman-teman, ini sedikit sharing ya, jadi saya juga baru belajar lagi, saya baru kulik lagi soal Elliott Waves ya, dan ada ketemu satu materi lah ya yang belajar, yang saya pernah pelajari dulu dan saya baru inget ada satu cara untuk dipakai, dan biasanya kita gunakan chart atau candlestick yang namanya Heikin-Ashi ya. Jadi di sini kamu bisa lihat there is a clear waves ya, move di sini. Turun ya, red, big red candle and then green ya. So this is for wave 2 ya. I suppose itu adalah wave 2-nya kita. And then kamu bisa lihat there is a strong move down ya, dimana big red candle, small size of green candle, and then possibly of wave 3. Nah, lalu kalau misalkan ini on point, there's a probability bahwa saat ini kita lagi ongoing untuk wave 4. Ya, yang saya belum tahu adalah apakah dia akan membentuk ya maybe bearish flag pattern, apakah dia akan retest terhadap level kisaran 21.200 dan seterusnya, baru kemudian dia ongoing menuju ke wave 5 which is clearing for wave A. Jadi di bigger picture ya, intinya kita tuh sebenarnya masih ongoing wave A dan there's a possibility of one more wave untuk penurunan di wave 5. Dan itu yang saat ini saya personally sedang perhatikan. Nah, lucunya pergerakan hari ini ya teman-teman, itu dari segi price action itu lumayan, bukan price action ya, kita bisa bilang dari segi angka antar exchange itu lumayan aneh ya. Jadi dari Binance dan di sini kalau saya lihat CoinEx itu memiliki kesamaan harga ya, cuma 20.200-an. Dari sisi indeks itu angkanya beda jauh, 20.500. Dari sisi beberapa chart lain seperti Coinbase dan Bitstamp di sini yang dari US rata-rata itu di 20.400. Nah, ini terus terang ya teman-teman ya, bikin kita lumayan pusing juga ya, lumayan bingung. Ini kira-kira mana nih chart yang paling akurat? Dan ya personally mungkin saya pakai Binance dan si CoinEx, mungkin karena mereka Binance ya terutama karena mereka punya market cap yang lumayan besar di dalam proses transaksi exchange-nya. So I think saat ini ya proses yang sedang berlangsung. Kalau kita lihat dari smaller time frame, which is ini untuk short term, there's a possibility bahwa pergerakan ini bisa jadi ngelit kita ke arah wave 4. Oke, dan kalau misalnya ini wave 4 major, so I guess maybe kita bisa ngelihat bentuk istilahnya bentuk koreksinya ya, probably wave A, B, C, D, and E wave, baru kemudian dia drop ya untuk wave 5 ya secara major. Dan to be honest teman-teman, trading di wave 4 itu paling ribet ya. Kenapa? Karena pergerakannya cenderung sideways dan biasanya itu lebih lama prosesnya untuk mendevelop pergerakan berikutnya. Jadi yang saya antisipasi adalah, pertama saya ngelihat di sini kalau misalnya di luar dari chart pattern atau di luar dari si Elliott Wave ya, kamu ngelihat di sini penguatan terjadi dan penurunan sangat agresif ya pada pergerakan tadi siang. Yang saya lihat di sini adalah we have inverse V formation, and then what I see right now is probably ya pullback atau koreksi untuk penurunan yang terjadi ini, dan ada possibility bahwa ini adalah wave 2-nya kita. Jadi ibaratnya di sini adalah wave 1, wave 2, and then ongoing untuk wave 3 ya, which is berikutnya adalah 4. Oke, 4 lagi dan terakhir 5. Jadi 5 wave 5 of 5 ya.
dari wave A. Ya, kira-kira begitu ya. Ini kompleks sebenarnya teman-teman. Kalau kita mau ngelihat dari sisi forecasting. Nah, kalau misalnya teman-teman mau, udahlah bodo amat nggak terlalu pusing sama forecast itu ya. Kalian bisa gunakan Fibonacci retracement ya. Tapi take note nih, note penting dari saya adalah this is weekend ya. Jadi kita agak sulit sebenarnya untuk analisis just based on price action karena biasanya di weekend itu low volatile. Jadi kita nggak terlalu tahu nih apakah bigger players make a move-nya seperti ini dan lain sebagainya. Tapi yang pasti adalah kamu bisa ngelihat ini bahwa ini adalah proses rebound untuk koreksi aja dari penurunan yang terjadi tadi siang. Jadi anggapannya there's high probability harga itu bisa nerusin penurunan lagi dan bahkan break dari trend line ini ya. Tapi once again, karena ini weekend, besok weekend, maybe market akan bertanya-tanya apa nih yang akan terjadi di hari Senin, dan itu adalah faktor penentu dari pergerakan market ini selama sepekan. Karena balik lagi, semua juga mengalami kekhawatiran yang sama, yaitu berhubungan dengan si perbankan-perbankan ini yang menjadi masalah daripada liquid ya, kalau kita bisa bilang likuiditas lah di pasar. Alright, so I think that's it everyone. Untuk update saya seputaran market, saya sudah sampaikan poin saya ya. There is a probability untuk correction secara major bisa berlangsung, which is ini adalah more bearish ya di lower time frame atau di short term ya movement. Meanwhile di mid term dan long term itu ya kita bisa ngelihat lah jangka panjang. Harusnya dengan kejadian collapse perbankan ini, orang udah mulai buka mata lah bahwa aset kripto itu adalah bukan sekedar aset ya, tapi ini bisa menjadi sebuah currency untuk membantu market istilahnya terhindar dari kondisi-kondisi krisis finansial seperti ini lagi ke depannya. Alright, so I hope it clears everyone. So I hope you guys also have a happy weekend. God bless semuanya. Thank you so much if you guys watch it till the end. It's around 21 minutes ya video, 22 menit bahkan sebentar lagi ya, 22 menit. So it is a very long video, but I hope saya bisa sampaikan itu secara clear dan cukup jelas buat teman-teman sekalian ya. So yeah, thank you very much for watching. If you guys watch it till the end, make sure you type 0.75% untuk make sure kalian adalah orang-orang yang luar biasa menyelesaikan dan nonton ini semua sampai tuntas supaya mendapatkan semua informasi sampai ke akar-akar dan ke sari-sarinya. So I hope you guys have a better understanding, dan thank you so much once again. I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Cheers and happy weekend. Bye bye.